Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk rekan-rekan, sahabat, dan adik-adikku. Selamat berjumpa kembali bersama kami channel Elektronika Teori Praktik. Untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, selamat menikmati tayangan-tayangan video yang kami sajikan. Semoga saja Anda dapat mengambil manfaat dari tayangan-tayangan yang akan kami sajikan kepada Anda semua. Di video kali ini kami akan mentutorialkan bagaimana cara membuat casan aki atau charger aki dengan menggunakan trafo model CT. Di sini kami akan mentutorialkan bagaimana cara pemasangan diodanya. Bagaimana cara pemasangan diodanya? Tentu saja Anda sudah tahu dioda ini ada dua kutub yang ada garis ini yang ada tanda pelet ini, garis ini dinamakan katoda, kutub katoda. Di bagian yang ini, polos ini, dinamakan kutub anoda, katoda anoda. Dua metode pemasangan dioda pada pembuatan cas aki ini akan kita simulasikan dua-duanya. Untuk yang pertama, pemasangan dioda model trafo CT ini seperti ini. Model pertama seperti ini, atau cara pertama seperti ini. Anoda, katoda, anoda, katoda. Untuk yang pertama, ketemu katoda. Jadi katoda, kutub katoda ini ketemu, disatukan, disolder seperti ini. Kutub katoda artinya ketemu katoda. Untuk pemasangan di trafo, ikuti terus videonya seperti ini. Kalau kita membuat cas aki yang CT, khusus trafo CT, ini 18 volt. Jadi kita pakai 18 volt. Seperti ini. Untuk anoda dihubungkan ke transformator dan anoda yang satunya dihubungkan ke transformator. Kita baterikan dulu atau kita solder dahulu. Simak baik-baik rekan-rekanku, adik-adikku, khusus yang masih pemula yang ingin membuat casan aki. Bagaimana cara pemasangan diodanya seperti ini. Ini model pertama atau mode pertama, cara pertama untuk membuat casan aki dengan trafo model CT. Ketemu katoda. Untuk pemasangan, untuk menghubungkan ke aki, kita gunakan fitting ini. Untuk kabel yang berwarna merah yang akan kita hubungkan ke plus dari aki nanti, kita solderkan di sini. Seperti ini. Dan untuk yang kabel hitam yang nantinya kita hubungkan ke negatif dari aki, di solder atau dihubungkan ke CT dari transformator ini. Di sini, di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Sangat mudah, bukan? Ketemu katoda. Untuk
pengecasannya kita hubung yang kabel merah dihubungkan ke positif dari baterai seperti ini, dan yang kabel hitam dihubungkan ke negatif seperti ini. Begini, ini metode atau cara pertama pemasangan diodanya, ketemu katoda. Untuk pemasangan yang kedua, cara kedua untuk memasang diodanya seperti ini. Simak baik-baik agar Anda jangan gagal paham. Kalau ini ketemu katoda, untuk yang cara kedua pemasangan diodanya untuk perovskite ini seperti ini. Bisa dilihat ya, jelas. Ketemu anoda. Anoda dioda pertama dengan anoda dioda kedua disatukan, bertemu. Cara pemasangannya seperti ini. Ini kita lepaskan dahulu. Seperti ini pemasangannya. Ketemu anoda. Kalau yang ini tadi ketemu katoda. Ini ketemu anoda. Beda. Tetapi apakah ini bisa berfungsi? Nanti kita uji coba. Untuk pemasangan kabel plus minus yang akan ditujukan ke aki nanti, pemasangannya seperti ini. Simak baik-baik. Untuk yang plus di patri atau dihubungkan ke CT. Ingat ya, ke CT center tap, ke bagian tengah trafo. Kalau tadi kabel warna hitam di CT, sekarang kabel warna merah dihubungkan di CT. Gini. Untuk kabel yang hitam dipatrikan atau disolder di bagian sini, bagian anoda ketemu anoda ketemu anoda, seperti ini. Ini untuk cara yang kedua, pemasangan dioda seperti ini. Untuk kabel merah, yang kabel merah ini yang terhubung ke CT dihubungkan ke plus dari aki, dan yang negatifnya yang hitam, warna hitam, dihubungkan ke negatif aki. Begini cara menggunakannya. Seperti ini. Ini metode yang kedua. Apakah dua metode ini tegangan maupun arusnya sama atau mendekati sama, atau apakah dua metode ini bisa dipakai? Sekarang kita uji coba. Untuk metode yang ini kita uji coba berapa voltasenya, kemudian berapa arus yang mengalir pada aki ini. Untuk itu kita perlu alat, yaitu multitester atau meter, multitester atau alat pengukur arus maupun tegangan. Ini untuk metode yang kedua tadi. Ketemu anoda. Sekarang kita ukur apakah fungsinya sama dengan metode seperti ini. Kita uji coba satu persatu. Untuk pertama kita uji coba dulu yang ketemu anoda. Berapa tegangannya, berapa arusnya. Kita menggunakan alat ukur.
Untuk susunannya seperti ini. Sabar, kita susun dahulu. Ini arus, untuk pengukuran arus. Kemudian ini untuk arus. Ini untuk mengukur tegangannya. Berapa voltase dari aki ini dan berapa arus yang melewati aki ini. Kemudian ini kita colokkan. Ini akinya 7 volt, kurang lebih 7 volt. Sekarang kita coba apakah nanti pemasangan seperti ketemu anoda dan ketemu katoda ini sama. Akan kita lihat bersama-sama apakah sama fungsinya atau berbeda. Ini kita colokkan atau kita hubungkan ke listrik. Tegangan alat pengecas ini 14 volt, 5. Ya, kira-kira 14 volt lah. 14 volt. Dan arus yang mengalir pada dioda ini 2 ampere. Kita catat dahulu ya. Mau ya ketemu anoda. Tegangannya 14. Kurang lebih 14,7. Arus 2 ampere. Kurang lebih 2 ampere. Ketemu katoda. Kita catat dahulu. Nah, kemudian pembuktian selanjutnya kita pasang model seperti ini. Ketemu katoda. Apakah sama tegangannya ataukah berbeda? Sekarang kita uji coba. Simak baik-baik agar jangan gagal paham. Untuk yang kabel positif, kita hubungkan ke katoda. Ketemu katoda. Ini cara ketemu katoda. Yang umum ini, kalau ketemu katoda ini secara umum kita memakai seperti ini. Dan apakah ini juga bukan umum, nanti kita uji coba. Nanti terserah Anda mau pakai yang sistem begini atau begini. Maaf ya, kita bateraikan dahulu. Nanti kita catat juga nih berapa tegangannya, berapa arus yang mengalir, apakah sama. Nah, pakainya seperti ini. Ini kita ukur dulu, kita posisikan dahulu alat ukurnya seperti ini. Massa, ketemu massa multitester. Ini tegangannya tanpa dicolok sudah 11 volt. Berarti aki sudah mengisi. Sekarang kita uji coba model seperti ini. Ketemu anoda, ketemu katoda. Berapa tegangannya kita colokkan ke listrik. Di sini di ampere meter ini tercatat tegangan 14,7 kita catat dahulu. 14,7 kurang lebih arus 2 ampere kurang lebih 2 ampere.
Ingat ya, kita catat 2 ampere. Harus 2 ampere, voltasenya 14 volt. Jadi setelah diuji coba, baik yang model seperti ini ketemu katoda maupun ketemu anoda, data yang kita dapat seperti ini. Di sini data sudah kita dapat. Untuk yang ketemu katoda, tegangannya tadi 14,7. Harusnya kurang lebih 2 ampere. Dan untuk yang ketemu anoda, voltase atau tegangannya sama dengan 14,7 dan harusnya 2 ampere. Berarti baik kita mau menggunakan metode ini atau cara ini, ketemu katoda maupun ketemu anoda, sama saja bisa Anda terapkan. Dengan pembuktian ini, jangan ragu lagi bagaimana cara pemasangan diodanya untuk trafo model CT ini. Demikian tutorial singkat pembuktian baik secara teori maupun secara praktek dari channel elektronika teori praktek ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman adik-adikku sekalian, karena di channel ini kami akan berusaha memberikan tutorial yang bermanfaat untuk Anda semua dan teori secara praktek. Demikianlah video kami yang singkat ini, dan jangan lupa bantu channel ini agar dapat berkembang. Bantu dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa dibagikan video-video ini kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan dari apa yang kami sajikan ini, baik ucapan maupun cara kami menyajikannya, kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kritik dan saran selalu kami nantikan. Kalau ada saran, kritik untuk kelangsungan perkembangan channel ini, tolong ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.